Halo Say, jumpa lagi di Ngopi. Ngobrol tentang kopi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bung Helmi. Beliau ini merupakan sekretaris desa di Kampung Batu Hitam. Kita mau bincang-bincang terkait potensi dan tantangan koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bung Helmi terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ini? Oh iya. Untuk pertama saya melihat peluang-peluang untuk Kopdes ini kan berbicara sekarang kalau untuk tahap aduan itu untuk tahap awal itu pembentukan sudah selesai semua. Ini tahap masuk kepada tahapan legalisasi. Legalisasi sehingga pengurus Kopdes itu kan lebih bisa leluasa untuk bekerja, ya kan? Kalau saya lihat tantangan ataupun peluang yang akan dihadapi di tingkat desa ya, pembentukan koperasi merah putih itu saya melihat begini, ini kan potensi. Potensi dalam artian bagaimana desa itu bisa mandiri. Karena begini Bung, saya lihat. Kita kan dana desa itu kan kita tidak tahu Ya, sejauh mana ke depan dana desa itu akan bisa menghidupi desa itu sendiri. Bisa jadi itu 5 ataupun 6 tahun tidak ada dana desa, itulah peluang koperasi untuk masuk sehingga ini ada usaha yang akan timbul ya. ya di desa tersebut saya pikir. Sejauh ini kalau di Batu Hitam apakah sudah ada BUMDes atau BUMG? Oh ya, kalau di Batu Hitam itu BUMDes sudah jalan, udah berapa tahun sudah jalan kan. Nah, nanti kira-kira bagaimana segmentasi antara BUMDes dengan Kopdes ini? Oh ya, begini. Kami kan lebih bicara Batu Hitam. Batu Hitam itu kan BUMDesnya sudah jalan, walaupun kita tahu BUMDes bukan hanya di Aceh, tapi Ya. hampir seluruh Indonesia itu kan bisa kita bilang sekian persen yang betul-betul bisa menjalankan. Nah, dengan peluang koperasi ini tinggal kita kerjasama nanti. Karena begini, koperasi itu dia secara unit usaha itu lebih banyak di koperasi saya Pasti. bilang. Contohnya seperti yang akan ini berbicara Batu Hitam ya. Batu Hitam itu peluangnya kan wisata. Nah, wisata, bagaimana nanti koperasi juga bisa kerjasama dengan BUMDes. Kita tidak mau antara BUMDes dan koperasi itu saling Oke, Bung Helmi, saling ini saya kan. menarik nih terkait dengan pariwisata. Ya, Salah satu yang terkenal di Batu Hitam itu adalah tingkat 7. ya bukan hanya Batu Hitam. Nah, Se sejauh ini tingkat 7 itu dikelola oleh BUMDes kah atau personal atau bagaimana? Oh, kalau sekarang ini kan masih mandiri. Masih mandiri dalam artian belum dikelola oleh BUMDes sendiri. Itu masih masyarakat setempat yang masih yang mengelola. Apakah Makanya berpotensi untuk Kopdes mengelola pariwisata tingkat 7 itu atau gimana? oh ya, kalau ke depan itu kan rencana kami sudah berbincang dengan pengurus Kopdes dan juga pengurus BUMDes itu bagaimana kolaborasi nanti, Untuk tingkat untuk 7? karena begini, potensi tingkat 7 itu sangat besar. Ya, kayak potensi wisatanya kita sama-sama lihat bahkan bukan hanya dikenal di Aceh, tapi di luar pun sudah Ya, dikenal kan, karena sudah lama, betul. ya potensi wisata itu. Makanya kan sekarang apalagi akses jalan, itu lagi dibangun oleh pemerintah daerah. Oke. Termasuk untuk tahun 2025 juga akan dibangun oleh, fasilitas jalan ya, Ya. fasilitas pendukung dan sebagainya itu alhamdulillah sudah mulai meningkat di Batu Hitam. Makanya tinggal kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata nanti nih. Dinas Pariwisata ya. Itu Ah, juga salah dari satu sektor mitra Komisi mitra, 2 itu. betul. Nah, kemudian kalau Bung Helmi lihat sejauh ini apakah pemahaman dari masyarakat ya, terutama pengurus koperasi Desa Merah Putih itu apakah sudah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Koperasi itu sendiri atau ada mispersepsi ini di masyarakat terkait koperasi Merah Putih ini? Begini, saya melihat begini, kadang-kadang kan masyarakat berpikir koperasi itu hanya ini kan pikiran masyarakat nih, hanya berbicara simpan pinjam. Ya, Kita lihat asal koperasi masyarakat anggapannya adalah ini simpan pinjam. Padahal koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, itu salah satu unit sebenarnya. ya. Makanya ke depan itu kita lebih peluangnya itu pada usaha yang lain. Ya. Nah, usaha-usaha yang lain. Kalau Contohnya Batu Hitam, apa sudah ada gambaran koperasi nanti akan mengambil segmentasi bisnis apa? kalau kami ini
belum secara ini kan, belum secara detail, tapi gambaran-gambaran tuh sudah ada. Yang pertama itu kan pariwisata, yang kedua dengan, apa namanya, eee, sektor perikanan, Perikanan ya. apalagi sekarang kan es di, eee, Cold Tapak Tua storage kayak cold storage gitu, pabrik es. pabrik es itu Oke. kan agak sedikit belum mencukupi saya lihat, ya kan. Oke. Makanya peluang itu juga akan sudah kami bicarakan, apalagi teknisi juga kami juga ada, peluang-peluang itu yang akan kami mencoba. Oke. Tinggal bagaimana nanti kami sama BUMDes nih, BUMDes bagaimana ambil posisi di mana. Ya. Jangan juga nanti kehadiran koperasi ini mematikan sumber yang lain, contohnya seperti BUMDes. Ya. Kita kan nggak mau nih. Ya. Nah, makanya ke depan itu kolaborasi. Contohnya seperti posisi wisata. Ya. Wisata itu nanti bisa ke depan itu tetap dikelola oleh koperasi bisa, tapi unitnya itu kerjasama dengan BUMDes. BUMDes. Oke. Itu saling kerjasama, saya lihat itu. Kalau sejauh ini bagaimana Bung Helmi melihat dinas koperasi nih, peran dinas koperasi sebagai leading sektor terhadap perkoperasian di Aceh Selatan? Apakah Ah, sudah menjalankan peran atau memang perlu kita ketok nih biar mereka agak gerak cepat dikit? ini sebuah tantangan sebenarnya ya kan. Koperasi ini kan masyarakat kan belum begitu paham dengan Kopdes ini ke Ya. bawah. Makanya kan peran dari leading sektornya kan salah satunya koperasi kan. Dinas koperasi. Dinas Ya. koperasi. Itu Makanya juga salah penting satu itu. mitra Komisi 2. Makanya itu penting Ya. karena begini, jangan nanti program ini jalan tanpa dengan pengawasan yang ketat itu akan berisiko. Ya. Karena kita tahu sumber dana dari koperasi ini kan belum jelas nih. Ya. Apakah dari Atau ini pihaknya Bung Helmi saya minta catatan nih kepada Dinas Koperasi ya sebagai salah satu mitra kerja Komisi 2 tuh. Apa kira-kira pointer-pointernya? Mudah-mudahan nanti disaksikan oleh orang Dinas Koperasi supaya Koperasi Desa Merah Putih itu bisa berjalan maksimal. Mulai pembentukan nanti sampai di perjalanan dan juga harus ada supervisi dari Dinas Koperasi. Silakan Bung Helmi. kalau sekarang kan kita lihat itu yang sudah dikerjakan oleh sebenarnya bukan hanya dinas koperasi sebenarnya juga dari Kemendes ya kan mereka kan saling kerjasama nih bagaimana sama-sama mendampingi. Artinya Dinas Koperasi dan Dinas DPMG ya DPMG kalau kita di sini ya. karena ini kan berhubungan dengan desa juga nih. Ya. Tidak bisa dilepaskan DPMG Ya. itu saling berkaitan dengan dinas koperasi. Kalau untuk tahap awal sekarang kan mereka tahap awal itu kan pembentukan kita se-Aceh Selatan khususnya Tapak Tuan sudah. Bahkan Tapak Tuan ini tercepat sebenarnya. Sulawesi Selatan. Aceh Ya. Selatan, saya pikir untuk daerah lain juga kalau nggak salah ya, tercepat. Pembentukan. Ya. Ini kan setelah pembentukan ada beberapa administrasi yang harus disiapkan sehingga berbentuk badan hukum. Setelah berbentuk badan hukum harapannya nanti dinas koperasi Ya. Ini yang penting nih. ini betul Pemirsa, nih. ini yang penting. Saya bilang begini, dinas koperasi hanya jangan setelah membentuk, setelah berbadan hukum itu melepaskan itu tidak boleh. Ya. Tapi ini juga melakukan pengawasan. Ya. Sehingga pengurus koperasi itu tahu dia Ya. apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana ke depannya. Tanpa itu saya pikir itu menjadi risiko. Oke, Risiko satu. poin pentingnya Dinas Koperasi jangan lepas tangan. Nah, Iya. itu poin yang saya catat tadi dari Bung Helmi ya sebagai sekretaris desa di Kampung Batu Hitam dan juga salah satu praktisi koperasi. Saya kira menarik nih Bung Helmi. Semoga apa yang kita bincangkan ini ya menjadi informasi bagi kita ya dan juga bagi masyarakat. Dan sebagai sekretaris Komisi 2, saya minta kepada Dinas Koperasi untuk menjadikan isu Koperasi Merah Putih ini sebagai isu daerah ya, karena ini kita menyambut program dari Presiden Prabowo. Jangan lepas tangan ya, jangan dilepas. Harus ada keterkaitan ya, harus dirancang program. Mungkin nanti ketika rapat kerja dengan Komisi 2 ya ini juga akan saya pertajam ya dengan Dinas Koperasi dan dinas-dinas lain yang terkait. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan begini ya. Saya Gimana? menambahkan kepada rekan-rekan yang lain, kampung-kampung yang lain. Ini kan peluang kita nih. Ini peluang kita nih, peluang desa. Bagaimana bisa memanfaatkan program yang sudah digaungkan oleh Presiden Prabowo
Ini kan peluang, makanya ini peluang kepada desa-desa supaya ini bisa betul-betul mandiri dikelola, saya lihatnya. Makanya seperti saya bilang sama Bung tadi, bahwa keterkaitan antara dinas juga penting, dan juga sebagai pengawas salah satunya itu adalah di Komisi 2. Ya kan, saya juga berharap bagaimana ini sama-sama kita kawal. Karena bagaimanapun program ini tanpa pengawasan ini kayak jalan nih. Nah, ini pentingnya nih. Peluang-peluang ini bagaimana ke depan desa itu bisa mandiri ya. Melalui koperasi. Nah, itu Bung. Oke. Terima kasih Bung Helmi. Itu tadi bincang singkat kita dengan Bung Helmi. Mudah-mudahan menjadi masukan bagi kita semua. Dan jangan lupa ngopi.